Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mempelajari pelajaran bisnis online kelas 11 ya. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran, ini Pak Guru absen dulu ya. Untuk link absensi di Google Classroom ya. Terus kalian silakan klik bit.ly presensi kelas 11 BDP. Berikutnya, persepsi. Apakah kamu sering melakukan pencarian website di Google? Coba jelaskan prosesnya. Coba, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk jari coba. Apa Saya, Pak, kita akan melakukan pencarian baik di Google maupun Google Chrome maupun mesin pencari lainnya. Pertama-tama kita masukkan kata kunci dari yang akan kita cari di bagian penelusuran. Lalu ketika sudah muncul hasilnya, maka klik yang akan dicari sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan keyword yang dipilih itu, Pak. Ya oke, itu proses-proses dalam mencari kata kunci di Google adalah yang pertama menganalisis kata kunci SEO on page, yang kedua membuat kata kunci SEO on page. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mempelajari pembelajarannya, coba silakan diamati gambar berikut. Coba maksudnya apa ini? Ya. Maksudnya di sini SEO itu bertujuan untuk menempatkan ranking tertinggi dari hasil pencarian sehingga memudahkan para marketing bisnis mencari konten yang diinginkan untuk mempermudah pemasaran. Itu, Pak. Oh, itu ya. Ya itu hampir benar jawabannya Kak ya. Itu SEO berhubungan dengan dari konten, search ranking, performance, www marketing target link ya. Itu hubungannya seperti itu SEO. Ya, itu saling terkait. Link otomatis terkait dengan SEO. Ya, marketing juga sekarang udah terkait dengan SEO. Ya, itu SEO. Terus berikutnya. Apakah SEO itu? Ada yang tahu? SEO kepanjangannya apa? Ada yang tahu apa? Search Engine Optimization. Ya, Search Engine Optimization atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah mengoptimalisasikan mesin pencarian. Ya. Ini untuk pengertiannya di sini. Serangkaian proses untuk meningkatkan halaman web sehingga mempunyai peringkat tinggi dalam search engine untuk keyword tertentu. Nah, itu namanya pengertian dari SEO. Ya, intinya kalau kalian ingin meningkatkan blog kalian atau website kalian, otomatis pakai SEO. Search Engine Optimization. Di sini ada pengertian SEO menurut Neil Patel. Ya. SEO adalah sebuah seni untuk memahami search engine dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membuat website memiliki peringkat lebih tinggi di dalam search engine atau mesin pencari. Itu SEO ya, dikatakan sebuah seni. Ya. Di situ ada sebuah gambar ya, wajah seorang laki-laki, itu namanya Neil Patel ya. Seorang yang ahli dalam SEO. Itu Neil Patel ya, seorang ahli. Terus berikutnya, SEO adalah hal vital dan penting dalam dunia bisnis online dan mampu memberikan pengaruh signifikan pada usaha pengembangan bisnis Anda. Itu namanya SEO. Ya. Kalau pengen bisnis online paling nggak kalian harus paham yang namanya SEO. Pertama adalah ranking dan traffic. Ya. Semakin rankingnya atau tingkatannya semakin bagus, otomatis tingkat pengunjungan akan terpengaruh. Ya. Misalnya website ranking 1, posisinya di atas, otomatis trafficnya pengunjungnya akan semakin
banyak. Karena websitenya itu paling atas, jadi paling kelihatan, ya, paling gampang dicari. Jadi tingkat pengunjungnya semakin banyak, itu kelebihan SEO. Terus berikutnya yang kedua adalah brand awareness meningkat. Ya. Tingkat kesadaran merek itu meningkat. Ya. Itu mempengaruhi juga, mempengaruhi SEO. Ya. Terus berikutnya ada revenue atau ROI. Ya. Ya. Revenue atau ROI tinggi. Ya. Nah, ya, SEO itu rendah. Ya, tapi untuk tingkat pendapatannya itu tinggi. Itu SEO. Ya, semakin tingkat biayanya rendah, otomatis akan mempengaruhi tingkat pemasukannya. Ya. Jadi investasinya jadi besar. Itu untuk revenue-nya. Terus ada kekurangan SEO. Yang pertama adalah SEO membutuhkan waktu yang panjang. Ya. SEO itu butuh proses, ya, dari riset dulu. Ya, riset bisa melalui Google, ya, di riset dulu. Setelah itu baru cari kontennya. Kontennya selesai, dari tinggal cari keywordnya. Nah, itu makanya butuh waktu yang panjang. Ya. Kalau SEO bagus juga waktunya akan butuh panjang. Ya, karena benar-benar sangat diteliti. Itu kekurangannya, membutuhkan waktu yang panjang. Terus yang kedua, SEO memerlukan kemampuan teknis yang rumit. Ya. Kemampuan SEO itu banyak. Ya, dari membuat meta link, content, description, ya, title, ya, itu juga pengaruh juga. Jadi kalau tidak menguasai bagian-bagian dari SEO, ya tidak bisa membuat SEO menjadi urutan yang pertama atau tingkatan yang tinggi. Itu untuk SEO-nya. Terus berikutnya adalah istilah Search Engine Result Page, atau daftar halaman web yang ditampilkan oleh search engine sebagai respon terhadap kata yang kita ketik pada mesin pencari. Identifikasikan permasalahan berikut ini. Bagaimana Google menemukan halaman web yang sesuai dengan query. Ya. Yang pertama, pengumpulan data. Ya. Peserta didik dipersilakan mencari sumber pendukung dari modul bisnis online kelas 11 dan internet. Ini ada link, silakan kalian diklik linknya. Ya, di situ ada pengertian tentang SEO dan lain-lain. Terus ada link YouTube-nya juga ada. Ini juga berhubungan dengan SEO. Ini waktunya untuk pengumpulan data adalah 50 menit. Terus yang kedua adalah pengolahan data. Peserta didik dibimbing mengerjakan soal melalui diskusi di forum Google Classroom. Nah, ini waktunya kurang lebih 25 menit untuk pengolahan datanya. Terus pembuktian. Peserta didik menyampaikan hasil temuannya melalui Google Classroom. Itu 15 menit waktunya di Google Classroom. Terus yang terakhir adalah kesimpulan. Peserta didik dibantu guru membagikan hasil temuannya melalui kolom komentar di Google Classroom dengan rasa tanggung jawab. Ini kurang lebih waktunya adalah 15 menit. Ini rangkaian kegiatan di Google Classroom. Terus berikutnya, di sini ada LKPD. Ini tampilan dari Google Classroom. Ini kemarin untuk pembahasan identifikasinya, identifikasi permasalahan. Ini LKPD-nya yang menyerahkan kurang lebih 23 anak. Saya misalnya klik punya Ajeng, jawaban dari Ajeng. Kegiatan refleksi, silakan kalian mengutarakan apa yang ingin disampaikan. Ya. Dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Guru, saya menyimpulkan bahwa SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization, yaitu upaya mengoptimalisasikan website untuk mendapatkan peringkat tertinggi di mesin pencarian sehingga memudahkan para pencari menemukan konten yang sesuai
Dan tujuannya yaitu satu, memudahkan pengunjung, yang kedua yaitu membuat pengunjung semakin betah, yang ketiga yaitu memberikan kemudahan kepada pengunjung untuk mencari konten yang sesuai, dan yang selanjutnya yaitu memudahkan para marketing untuk meningkatkan performance perusahaannya dengan mencari konten yang sesuai di mesin pencari. Gitu, Pak. Disampaikan oleh Pak Guru, kita dapat menyimpulkan bahwa SEO adalah upaya untuk mengoptimalisasikan website untuk mendapatkan ranking tertinggi di mesin pencari dengan tujuan untuk meningkatkan brand awareness. Untuk kegiatan hari ini cukup sekian dulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.